Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sobat-sobat Mimin dimanapun kalian berada. Selamat datang di segmen Tanya Beasiswa bersama mencari tahu apa aja sih beasiswa yang ada di UII. Nah, pada episode kali ini kita akan ngebahas terkait beasiswa bidik misi atau yang sekarang istilahnya itu adalah KIPK. Nah, tentunya di sini juga saya nggak sendirian karena telah hadir di samping saya ada Ibu Hazira. Halo Ibu. Halo. Sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Nah, di sini Bu sudah ada beberapa pertanyaan dari Instagramnya UII Yogyakarta. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaannya, mungkin Ibu bisa kasih overview gitu terkait dengan beasiswa bidik misi atau KIPK itu apa dan diperuntukkan untuk siapa? Oke, terima kasih Mbak. Bismillah. Jadi beasiswa bidik misi itu adalah sebutan yang lama sebelum kemudian pada tahun 2020 kita menyebutnya sebagai beasiswa KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya. Jadi perubahan nama ini memang itu resmi dari pemerintah ya. Walaupun sebenarnya dari segi esensi itu tidak ada perbedaan yang signifikan karena sebenarnya pada dasarnya sama ya. Peruntukan untuk beasiswa KIPK ini itu adalah untuk siswa ya, calon mahasiswa yang itu memang dia punya prestasi tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, dari perbedaannya sendiri nih Bu antara bidik misi dengan KIPK itu apa Bu? Kalau dari segi perbedaannya adalah pada nominal subsidi pembiayaan untuk bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada perguruan tinggi atau dalam hal ini untuk membiayai penerima beasiswa KIPK itu sendiri. Jadi kalau misalnya dulu ya ketika masih beasiswa bidik misi itu ada nominal tertentu yakni sekitar 2,7 juta kalau tidak salah ingat ya sampai tahun 2019 sifatnya kan subsidi. Selebihnya adalah dibebankan pada perguruan tinggi masing-masing. Sehingga memang dalam hal ini UII itu juga punya tanggung jawab untuk membantu pembiayaan penerima beasiswa bidik misi. Iya kan, dan sekarang adalah KIPK kuliah. Nah, sekarang untuk KIPK kuliah, KIP kuliah ini, gitu ya, itu alhamdulillah subsidi yang diberikan pemerintah itu bisa lebih besar nominalnya, sehingga UI tinggal menggenapi yang kekurangannya saja untuk membantu pendidikan mahasiswa. Nah bagi penerima nanti nih Bu ya, calon-calon penerima beasiswa KIPK itu kira-kira privilege-nya apa aja tuh Bu? Kayak fasilitas, tunjangan dan lain-lainnya. Tentunya privilege-nya alhamdulillah banyak ya, kita bersyukur gitu ya bahwa dengan beasiswa KIPK ini teman-teman mahasiswa yang mendapatkan KIPK ini itu bisa mengikuti proses pendidikan tanpa harus memikirkan biaya. Ya, jadi gampangnya itu kayak kita tuh kuliah dengan tanpa biaya apapun lah, 0 rupiah lah gitu ya. Karena kita sudah teman-teman ini udah diberikan subsidi ya dari pemerintah langsung ke kampus ya, dalam hal ini langsung ke UII, dan kemudian dari UII itu juga tidak membebankan biaya pendidikan apapun. Jadi benar-benar 0 rupiah. Nah, kemudian privilege yang lainnya itu adalah bahwa mahasiswa penerima KIPK ini itu mendapatkan semacam kalau kita sebut sih sebutannya biaya hidup, bantuan biaya hidup gitulah ya, karena memang itu diberikan itu untuk membantu selama proses mahasiswa itu kuliah gitu ya. Nah, besaran biaya hidupnya kalau dulu ketika masih bidik misi itu memang sama rata di semua wilayah Indonesia ya, di semua perguruan tinggi gitu ya. Tetapi ketika mulai tahun 2021 kemarin itu ada perubahan kebijakan dari pemerintah di mana biaya hidupnya ini menyesuaikan wilayahnya. Jadi kita di DIY ini di Sleman ini ya, karena UII ada di Sleman ini alhamdulillahnya mendapatkan biaya hidup yang kalau saya boleh sebut itu cukup besar, setiap bulannya. Ya, itu setiap bulannya. Setiap bulan dikasih ada nominal berapa gitu setiap bulan, dan itu dikasih setiap 1 semester sekali dikirimkan langsung ke rekening mahasiswa penerima KIPK. Wow, amazing sekali ya privilege-nya teman-teman. Selain dapat beasiswa bebas beasiswa di universitas, juga dapat tunjangan hidup ya tadi Bu ya. Terus nambah satu lagi lupa, privilege lainnya adalah bahwa penerima KIPK ini nantinya akan dapat program pembinaan ya, yang itu untuk pembinaan soft skill mereka, pengembangan diri.
ya. Jadi itu nggak bisa didapetin untuk setiap mahasiswa, ya. Jadi memang ini termasuk privilege untuk mahasiswa penerima KIP kuliah. Oke, itu dari UI ya? Iya, itu dari UI. Hanya di penerima UI ya. Kalau untuk di perguruan tinggi yang lain saya kurang tahu, ya. Mungkin ada gitu ya. Tetapi kan tentu akan ada perbedaan, ada variasi. Tapi memang di UI kita komitmen bahwa mahasiswa yang itu mendapatkan pembiayaan full kuliahnya, betul, itu kita akan berikan pengembangan diri ya selama mereka kuliah, selama mereka menerima beasiswa. Mantap sekali. Ya, Oke, tadi kan udah dikasih tahu sama Bu Hazira terkait dengan privilege. Nah sekarang persyaratannya nih Bu, ketika calon penerima beasiswa ini ingin mendaftar sebagai penerima beasiswa KIPK, harus mempersiapkan apa saja? Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk syarat pendaftaran gitu ya, seleksi KIPK ini sebenarnya kita ada beberapa tahapan proses seleksi. Yang pertama adalah seleksi berkas dulu gitu ya tentunya. Jadi seleksi berkas ini kan sebenarnya berkas yang harus disiapkan atau dokumen yang harus dipersiapkan memang banyak. Ya tentunya kan ini harapannya bisa untuk memberikan gambaran awal ya, gambaran awal kepada penyeleksi gitu ya, dalam hal ini penyelenggaranya di UI kan gitu ya. Jadi dokumennya apa aja. Nah ini secara detail teman-teman sekalian yang tertarik boleh gitu ya akses di laman pmb.ui.ac.id ya. Betul. Jadi di situ ada detail sekali dokumen-dokumen yang itu perlu teman-teman persiapkan. Nah kemudian seleksi yang kedua, kalau nanti teman-teman lolos nih seleksi berkas, nanti akan mengikuti proses seleksi yang namanya nanti ujian. Itu semacam kayak ujian TPA lah, tes potensi akademik gitu ya. Tapi versi mini kalau saya sebut, karena tidak semuanya aspek, tapi lebih ke secara umum. Jadi ada 4 aspek nanti ya. Nah kemudian setelah ujian TPA ini, kemudian nanti juga ada yang namanya wawancara. Betul, wawancara psikologi. Nah ini adalah proses seleksi yang itu teman-teman nanti perlu perhatikan dan nanti perlu persiapkan gitu ya. Tapi memang poin pertama yang paling penting adalah mempersiapkan untuk proses seleksi berkas dulu. Karena kalau sebagai tahap awal betul ya, kalau nggak serius ya nanti harus siap-siap sudah tersingkir sejak awal gitu ya. Jadi tadi ada 3 tahapan ya Bu ya. Betul. Pertama berkas, kedua ujian TPA, lalu yang terakhir finalnya adalah wawancara. Nah sekarang nih Bu, ada yang bertanya nih, apakah setelah mendaftar di PSB Beasiswa KIPK bisa daftar lewat ponsel lain gitu? Kalau untuk sekedar mendaftar nggak masalah. Jadi artinya teman-teman kan gini, namanya pola seleksi penerimaan mahasiswa baru itu kan memang ada banyak sekali. PSB Beasiswa KIP kan hanya salah satunya gitu ya. Misalnya teman-teman mungkin secara spesifik pengen daftar di PSB Beasiswa yang lain nih gitu ya. Ya silakan saja selama nanti ketika misalnya teman-teman dinyatakan diterima gitu ya di PSB Beasiswa KIP misalnya ya, nanti tentunya teman-teman tidak akan diterima untuk yang beasiswa duafa karena kan sebenarnya ini skemanya sama-sama 0 rupiah kan. Misalnya contoh, kalau misalnya untuk jaga-jaga nih saya daftar PSB Beasiswa KIP terus habis itu saya daftar pola seleksi siber, ya nggak masalah kan gitu, karena untuk jaga-jaga misalnya tetap supaya saya bisa kuliah kan, yang penting saya juga tetap kuliah kan gitu, itu nggak masalah. Yang penting dicoba aja dulu dan boleh mendaftar lebih dari satu pola seleksi. Silahkan saja. Nih pertanyaan selanjutnya nih Bu, minimal lulus tahun berapa biar bisa ikut daftar KIPK, dan apakah ijazah paket C bisa mengikuti beasiswa KIPK ini? Ya. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian nih gitu ya. Jadi kalau untuk syarat tahun lulus itu memang ada syaratnya. Kalau untuk KIPK itu adalah kalau misalnya sekarang nih kita 2022, nanti teman-teman yang akan lulus 2022 itu maksimal 2021. Maksimal 2021. Yang penting syarat lulusnya yaitu tadi 22 sama kemarinnya 21 1 tahun sebelumnya. Nah kemudian apakah yang mengikuti paket C itu bisa? Karena sependek yang saya tahu paket C ini kan sudah ada penyetaraan juga ya gitu ya, untuk nilai kelulusan dan sebagainya. Itu insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa selama nanti teman-teman yang mengikuti proses seleksi pada umumnya di KIPK ini. Jadi
minimal adalah maksimalnya ya Bu ya di lulusan 2021. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk FK gratis total nggak Min? Terus ada tunjangan biaya hidupnya nggak? Nah, tadi tunjangan biaya hidup sudah dibahas sama Bu Hazira. Mungkin yang FK-nya Bu, ya. Apakah gratis total? Karena kan melihat FK itu lebih biayanya juga lebih tinggi ya Bu ya? Iya, betul. Kalau untuk FK atau untuk kedokteran di UII, kalau dengan KIPK gitu ya, itu memang tetap Rp0. Tapi kami sesuai dengan ketentuan dari pemerintah gitu ya, untuk yang biaya full Rp0 itu hanya di strata satunya saja. Artinya nanti kalau teman-teman yang alhamdulillahnya dapat nih di kedokteran dengan KIPK itu kemudian pengen lanjut ke profesi ya, kemudian mengajukan juga bantuan untuk KIPK itu tidak dibiayai full, jadi hanya subsidi saja. Hanya subsidi. Tapi berarti KIPK ini boleh untuk sarjana S2 gitu Bu? Kalau S2-nya tidak, jadi hanya mengikuti. Jadi ketika teman-teman yang KIPK itu dari kedokteran kan, kemudian kan dia harus mengikuti profesi ya. Kalau misalnya memang untuk jadi dokter, nah ketika profesi ini dia akan mengajukan bantuan untuk KIPK bisa, tetapi tidak dibiayai full. Jadi hanya subsidi saja dari pemerintah. Nih pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari luar daerah Yogyakarta atau Jawa bisa nggak ikut beasiswa KIPK ini? Sangat bisa ya, sangat bisa, karena justru KIPK ini dari, kalau di UI sendiri itu cukup banyak juga yang itu dari luar pulau. Ya, ada beberapa yang dari luar pulau. Terakhir yang kemarin angkatan 2021, pokoknya 20 yang kemarin lah pokoknya, itu juga tidak sedikit yang ada dari Sulawesi, dari Kalimantan, banyak lah gitu. Jadi tidak ada masalah. Berarti terbuka untuk seluruh calon mahasiswa-mahasiswi di Indonesia ya Bu? Betul sekali. Jadi itu tadi Bu mungkin pertanyaan pamungkas dari episode kali ini kita cukupkan, dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Hazira. Dan see you on the next episode tentang Tanya Beasiswa. Dan teman-teman, nih, sorry ya teman-teman, ini ada informasi terakhir nih ya. Untuk informasi lanjutnya, teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya pmb.uii.ac.id, atau teman-teman juga bisa kunjungi catch up melalui medsosnya UII di @uii_yogyakarta, baik itu di Instagram, Twitter, dan juga FB. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua yang membutuhkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.